Dalam perancangan jaringan rantai pasok, setidaknya kita perlu menentukan 4 hal. Pertama, peran dari fasilitas. Apakah fasilitas tersebut adalah fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyimpanan? Kemudian yang kedua, kapasitas. Kapasitas dari setiap fasilitas. Kemudian yang ketiga, lokasi. Ada di wilayah mana lokasi dari fasilitas tersebut. Kemudian yang keempat adalah lokasi. Fasilitas tadi itu untuk mensuplai demand dari pasar yang mana atau dari customer yang mana. Nah, kita bisa menggunakan capacitated plan location model ya untuk optimasi jaringan ini. Untuk capacitated plan location model ini kita membutuhkan sejumlah data. Pertama, dimulai dari potensial pabrik atau fasilitas ya, termasuk juga kapasitasnya. Kemudian kalau untuk setiap kapasitas yang berbeda kita hitung sebagai lokasi yang berbeda ya. Kemudian jumlah dari pasar ya atau demand, titik-titik permintaan ya di wilayah mana saja misalnya. Kemudian jumlah dari kebutuhan tahunan untuk suatu market atau customer. Kemudian kapasitas potensial untuk setiap pabrik ya. Kemudian biaya tetap di sini ya. Di biaya tetap ini tidak tergantung dari jumlah produksi, tetap harus dibayar ya. Misalnya setiap tahun. Kemudian biaya variabel ya. Biaya variabel ini misalnya termasuk biaya produksi, inventory, transportasi, juga tarif. Yang ini berubah ya sesuai dengan jumlah produksi. Nah, biasanya semakin banyak produksi ya, biaya per unitnya itu semakin sedikit ya. Jadi marginal cost-nya itu berkurang ya. Karena skala ekonomi ya. Semakin banyak ini produksi, biaya per unitnya semakin murah. Nah, kemudian kita juga di sini bisa menentukan ya pabrik mana atau fasilitas mana yang dibuka, yang ditutup. Ini menentukan juga jumlahnya ya. Nah, ini nanti yang akan masuk di model ya. Nah, ini data-data yang diperlukan sebelumnya. Nah, dari itu kita bisa membuat model mixed integer linear programming ya. Untuk meminimasi total biaya. Di sini ada 2 komponen biaya. Pertama biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel ya. Biaya variabel ini termasuk biaya produksi, biaya transportasi, biaya inventory dari sejumlah produk. Ini adalah batasannya ya. Ini batasannya adalah jumlah barang yang diproduksi itu harus sama dengan demand. Kemudian jumlah barang yang diproduksi tidak melebihi kapasitas produksi pabrik ya. Kemudian pabriknya itu ditutup atau dibuka ya. Jadi di sini 0 kalau tutup, 1 untuk buka. Kemudian jumlah barang yang diproduksi tidak boleh. Sebagai contoh di sini kita menggunakan ada satu manufakturer namanya Sun Oil yang memproduksi produk petrokimia. Nah, Sun Oil ini dia berencana untuk membangun pabrik yang akan digunakan untuk mensuplai demand dari 5 wilayah ya. Jadi demand-nya itu ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, kemudian perusahaan ini ya,
dia merencanakan untuk membuka pabrik ya. Nah, alternatifnya bisa di Amerika Utara, di Amerika Selatan, Eropa, Asia, Afrika untuk mensuplai demand yang tadi ya. Dari sejumlah observasi dan juga pengumpulan data diperoleh bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan produksi dan transportasi per 1 juta unit produk dari North America ke North America ini 81.000 US dollar gitu ya. Kemudian biaya untuk produksi dan transportasi dari North America ke South America per 1 juta produk itu adalah 92.000 US dollar. Nah, ini adalah biaya variabel ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin jauh ya, misalnya pabriknya dibuka di North America, kemudian untuk mensuplai misalnya ke Afrika ini 115 ya, ke Afrika, ke Asia 130. Jadi semakin jauh ini semakin besar ya biaya transport dan produksi. Nah, ini adalah biaya variabelnya. Nah, di sini ada biaya tetap. Biaya tetap untuk pabrik dengan kapasitas 10 juta unit. Yang di sini disebutkan dengan low capacity itu ada 6.000 ya, 6.000 dikali 1.000 jadi 6 juta. 6 juta US dollar ya. Sementara untuk kapasitas pabrik 20 juta, biaya tetapnya adalah 9 juta ya. Di sini 9.000 US dollar. Ya. Nah, ini kalau kita membuat pabriknya di North America. Kalau pabriknya itu di Afrika ya, nah fixed cost-nya lebih sedikit ya. Fixed cost-nya lebih sedikit. Nah, tapi di sini ada biaya variabel yang berbeda. Nah, di sini adalah demand ya. Demand untuk setiap wilayah ya. Ini demand untuk North America, ini demand untuk South America, Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, jadi dalam kasus ini decision variabelnya ya, atau variabel keputusannya adalah di manakah ya pabrik itu harus dibuka, kemudian berapa banyak pabriknya ya, kemudian berapa banyak kapasitasnya, kemudian untuk alokasi atau supply ke demand yang mana. Ya, nah jadi untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi, kapasitasnya berapa, lokasinya di mana, alokasinya atau peruntukannya untuk demand yang mana. Nah, ini akan menjadi variabel keputusan. Ya. Selanjutnya kita menentukan constraint. Dari model sebelumnya ya, kita sudah mengetahui bahwa setidaknya ada 3 constraint di sini ya. Yang pertama bahwa semua demand itu bisa dipenuhi oleh semua produk yang dihasilkan oleh pabrik tadi. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas pabrik. Ya, kemudian ini menampilkan bahwa 0 kalau pabriknya tutup, 1 kalau pabriknya buka. Dan semua produk yang dihasilkan itu harus lebih besar sama dengan 0.
ini kemudian untuk mempermudah perhitungan nanti di Excel ya, dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, jadi ini untuk tadi ya, ini semua variabel keputusan atau jumlah produk yang dihasilkan terus lebih besar daripada 0 ya. Nah, ini. Kemudian ini yang menggambarkan bahwa jumlah produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi. Kemudian ini yang menggambarkan bahwa semua demand itu harus dipenuhi dari produk yang dihasilkan dari pabrik tadi ya. Untuk mempermudah perhitungan, constraint yang tadi kita buat tabelnya di sini ya. Nah, di sini ada excess capacity ya. Jadi menggambarkan constraint yang ini ya, bahwa jumlah barang yang diproduksi tidak boleh melebihi kapasitas produksi. Nah, ini kalau pabrik yang kecil yang dibuka kan kapasitasnya kan 10 juta produk per tahun. Pabrik yang besar adalah 20 juta per tahun. Ya. Nah, ini barang yang nanti digunakan untuk mensuplai demand yang ada ya, atau barang yang diproduksi itu tidak boleh melebihi kapasitas ini. Nah, kemudian untuk constraint yang ini ya semua design variable di sini kan. Ini semua nanti harus lebih dari 0. Kemudian ini terkait demand ya. Nah, unmet demand. Jadi ini ya. Nah, demand yang ada untuk setiap region ini harus bisa dipenuhi ya. Ya, harus bisa dipenuhi dari pabrik yang nanti akan dibuka. Ini constraint-nya ya. Nah, kemudian nanti juga kita tambahkan constraint terkait binary ya, yang menggambarkan 0 untuk pabrik yang ditutup dan 1 untuk pabrik yang dibuka. Nah, kalau sudah kita buat di sini, kita lengkapi datanya juga, kita bisa melengkapi model di solver parameter ya. Nah, ini ya objektifnya di sini kan. Kemudian fungsi tujuannya adalah minimasi. Ya. Yang diminimasi apa ya? Yang diminimasi adalah total biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Yang ini adalah B14 ya sampai B18 di sini kan. Nah, ini yang variabel keputusannya kan. Jadi minimasi total biaya itu akan dilihat dari mana pabrik yang dibuka dan mana pabrik yang ditutup. Apakah kapasitasnya besar atau apakah kapasitasnya yang kecil. Nah, ini yang menjadi variabel keputusan. Ya. Nah, kemudian pabriknya tadi di mana tempatnya ya? Apakah yang dibukanya di Afrika atau di Eropa? Ya. Nah, kemudian kita lengkapi juga solver parameter ini dengan constraint ya. Yang tadi sudah kita buat juga. Ya. Nah, ini constraint ya terkait bahwa semua variabel itu harus lebih besar daripada 0 kan. Nah, tadi ya variabel keputusan ini seperti besar daripada 0. Ya, nah ini constraint yang terkait bahwa jumlah produk yang dihasilkan tidak boleh melebihi kapasitas produksi. Ya, atau dengan kata lain kapasitas produksi ya. Di sini kan dikurangi jumlah produk yang dihasilkan ya. Ini dikurangi ini kan. Itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian ini constraint yang ketiga terkait unmet demand ya. Jadi semua demand ya ini harus bisa dipenuhi oleh
barang yang diproduksi dari pabriknya, apakah itu pabrik yang kecil atau pabrik yang besar. Kemudian ini constraint-nya terkait binary ya, bahwa sini, nah ini ya, terkait kalau 0 ya, berarti pabriknya ditutup, ya 1 berarti pabriknya dibuka. Nah, setelah itu kita pilih ya, solving metodenya dengan menggunakan simplex linear programming. Kita jalankan ya. Ini hasilnya. Kita lihat. Hasilnya bisa kita lihat di sini. 23.751. Atau karena satuannya ribu, 23.751.000 US dollar. Ini adalah biaya paling minimum ya, yaitu dihasilkan dari membuka satu pabrik di South America ya. Ini satu pabrik besar di South America untuk mensuplai demand di North America dan di South America. Kemudian satu pabrik besar juga di Asia untuk mensuplai demand di Eropa dan Asia. Dan satu pabrik besar di Afrika untuk mensuplai demand di Eropa dan Afrika ya. Jadi ada satu pabrik di South America, satu pabrik di Asia, satu pabrik di Afrika ya. Nah ini secara logika umum juga ya, make sense ya, karena kalau dilihat dari biaya produksi ya, umumnya memang di negara-negara Asia, Afrika, atau South America ini lebih rendah dibandingkan biaya untuk membuka pabrik di Eropa atau di North America ya. Nah sehingga dari membuka 3 pabrik ini ya, dan juga supply ya, supply ke 5 region ini yang diperoleh total biayanya adalah 23.751. Nah, jadi dilihat dari unmet demand ini tidak ada ya, tidak terpenuhi ya, karena tadi ada constraint ya. Nah, kita dorongkan dengan constraint yang ini ya. Jadi semua demand itu harus terpenuhi ya. Nah, kemudian tapi ada excess capacity, yaitu di pabrik Afrika. Ya, karena kapasitasnya 20 juta unit ya. Kemudian alokasinya 10 juta dan 7 juta. Jadi ada 3 juta kapasitas yang tidak terpakai atau excess capacity. Ya. Ya demikian ya. Silakan kalau ada yang bisa ditanyakan atau ditambahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau perusahaan ini memiliki kebijakan untuk membuka pabrik di Eropa ya, dengan pertimbangan strategis misalnya untuk meningkatkan layanan atau responsiveness ke customer di Eropa. Nah, kita bisa menambahkan constraint-nya ya. Jadi dari solver kita tambahkan constraint-nya add ya. Nah, di sini Eropa ya harus lebih besar sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan, kita lihat, nah di sini ada ya, ada constraint tambahan bahwa harus dibuka satu pabrik di Eropa. Kita jalankan kembali solvernya. Nah, maka biayanya bertambah ya, yang tadi awalnya 23.000 ya, menjadi 26.000. Ya. Nah, dengan dibukanya satu pabrik di Eropa. Ya. Nah, jadi pabrik ini
menggantikan pabrik yang ada di South America ya. Tapi ya tadi konsekuensinya biayanya bertambah. Ya, biaya bertambah, tapi sangat dimungkinkan itu akan meningkatkan pelayanan atau responsiveness kepada customer di Eropa yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang kalau dihitung secara total supply chain-nya ya itu bisa jadi surplus ya, bisa jadi surplus. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, berikutnya kalau misalnya dari perusahaan ya kebijakannya adalah di setiap region itu ada satu pabrik ya. Jadi alasannya tadi mungkin untuk meningkatkan layanan atau responsiveness ke setiap customer yang ada di region tersebut. Ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita ubah ya constraint-nya. Jadi yang awalnya Eropa di sini sekarang semua. Ya. Jadi semua region itu minimal ada satu pabrik. Nah, kita tambahkan di sini ya. Ya. Nah, kita jalankan kembali solvernya. Hasilnya 31.557. Naik lagi biayanya. Ya, naik lagi biayanya. Ini karena sekarang di setiap region itu ada satu pabrik. Ya. Nah, ini akan meningkatkan responsiveness dari rantai pasok kita, tapi di sisi lain juga akan meningkatkan biaya. Nah, ini kemudian perlu dipertimbangkan. Apakah peningkatan biaya itu akan berakibat kepada penambahan pendapatan yang pada ujung-ujungnya akan menghasilkan penambahan keuntungan atau sebaliknya. Ya, baik, demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.